Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taristia Putra Nugraha dari kelas 2 HKM dengan nomor absen 15. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk menginput data vendor dan juga data customer dari menggunakan aplikasi Udo. Ketika ingin menginput data vendor, kita klik menu purchase. Lalu ketika ingin menambahkan vendor, kita klik order ini. Dan juga kita pilih yang bagian vendors. Nah, sebelum itu eh, saya telah mencoba memasukkan data di sini, yaitu PT Maju Jaya. Lalu kita input bagian alamatnya. Di sini pada modul sudah tertera. Dari ini alamat dari PT CV Maju Jaya. Maaf, salah typo. CV Maju Jaya beralamat di Jalan Raya Industri ini. Kita salin aja. Lalu kita tulis city-nya Jakarta dan country-nya kita tulis Indonesia. Lalu kita juga bisa mengisikan NPWP dan PKP-nya jika ada. Em, kita masukkan nomor teleponnya. 021 3345 dan 6789. Lalu kita masukkan telepon mobile 021 3345 dan 6789. Lalu kita juga memasukkan email dari CV Manjaya. Di sini emailnya majujaya@vendor.com. Lalu kita juga bisa menginput kontak dan alamat dari pemilik CV-nya. Di sini ada kontak, invoice address, delivery address, follow up address, dan juga other address. Ketika ingin mengisi atau menambahkan kontak dari pemilik perusahaannya, kita akan memilih kontak ini. Jika alamat dari invoice-nya berbeda dengan alamat perusahaannya, kita akan memilih invoice address. Dan jika alamat pengiriman barang tersebut berbeda dari alamat perusahaan atau gudang yang lain, kita akan memilih delivery address. Dan juga ketika ketika ingin mengisi atau menambahkan kontak dari eh, manajemen dari perusahaan tersebut, kita bisa memilih follow up address, dan other address ini ketika ingin menambahkan kontak pegawai dari perusahaan tersebut. Lalu karena kita ingin menginput dari kontak pemilik perusahaan, kita memilih yang pilihan kontak. Di sini kita input dengan nama Arif. Lalu kita bisa memasukkan title-nya, bisa kita isi dengan Mister. Dan juga eh, job position ini bisa kita isi seperti owner atau sebagai manajemen, karena tidak ada ketentuannya di modul, kita bisa ketik owner. Langsung masuk pada emailnya tadi sama.
Lalu kita masukkan nomor telepon dari pemilik perusahaannya, yaitu 021 021 890 894. Ya. Ketika ingin menambahkan, ketika telah selesai menambahkan kontak dari pemilik perusahaan, kita bisa memilih Save and Close. Jika ingin menambahkan yang lain, eh, kalian bisa menambahkan Save and New. Dan karena saya hanya ingin menambahkan dari kontak dari pemilik perusahaannya saja, kita akan memilih Save and Close. Nah, di sini sudah masuk ya eh, em, alamat atau data dari pemilik perusahaannya. Lalu kita masuk kepada bagian sales purchase. Di sini kita masukkan detail lebih lanjut mengenai penjualan dan pembelian. Di sini karena kita yang bagian membeli, kita masukkan nama dari kita. Untuk payment terms-nya kita misalkan atau batas waktu eh, pelunasan kita bisa isi dari 30 hari, dan payment methodnya bisa kita gunakan manual payment bank. Di sini juga ada manual payment cash. Untuk receipt reminder ini eh, bisa digunakan ketika barang eh, masuk ke gudang kita. Kita bisa isi 7 hari sebelum barang telah sampai. Nah, ini sales personnya 30. Untuk sales person ini bisa kita isikan dengan nama vendornya. Lalu payment methodnya manual bank. Di sini menggunakan satuan rupiah. Lalu setelah kita mengisi bagian sales and purchase, kita masuk ke bagian accounting di sini. Nah, di sini kita bisa memasukkan eh, akun banknya. Kita masukkan di sini. Nah, ketika telah muncul seperti ini, kita bisa masukkan dari account number, banknya, dan lain-lain. Karena kita tidak memiliki data tersebut, kita skip dulu untuk sekarang. Lalu, kita harus mengecek apakah accounting entries ini telah menglink dengan customer invoice. Ya, kita sudah lihat di sini telah terlink. Lalu, ketika semua sudah terisi, kita akan melanjutkan pada vendor yang lain. Kita bisa pencet new ya. Lalu, untuk mengecek apakah tadi sudah masuk, kita bisa cek vendors. Nah, di sini telah masuk ya CV Maju Jaya dan juga ownernya. Lalu eh, untuk data vendor yang selanjutnya, saya akan mempercepat agar durasi video lebih efektif.
Hmm. Sini saya telah selesai menginput semua data dari vendor, mulai dari CV Maju Jaya, ada CV Sumber Rezeki, lalu ada PT Berkah Sejahtera, lalu ada PT Sentosa Mandiri dan juga UD Makmur Abadi. Oke, telah selesai. Kita langsung lanjut untuk menginput data customer. Untuk menginput data customer, kita bisa menggunakan menu sales, lalu kita pilih bagian order dan juga kita memilih pilihan customer. Lalu kita juga akan mencet new untuk menambahkan customer. Di sini kita akan menginput data-data dari customer kita. Yang pertama itu ada dari toko mebel Makmur. Di modul semua menggunakan eh, customer dari company ya, bukan perseorangan atau individu. Tadi ada dari toko mebel Makmur. Toko mebel Makmur. Kita juga perlu memasukkan alamatnya. Sama seperti sebelumnya ya, pengisiannya kurang lebih. Masukkan kotanya dan jangan lupa country. Setelah itu kita masukkan nomor telepon dari customer kita dan juga nomor mobile dan email dari customer kita. Kita juga perlu menambahkan kontak tambahan dari eh, owner customer kita dari eh, PT Toko Mebel Makmur. Kita masukkan namanya di sini, Hendra Wijaya. Kita masukkan title-nya bisa menggunakan karena dia laki-laki kita gunakan Mister aja. Lalu untuk job position, dikarenakan pada modul sudah tertera bahwa Hendra Wijaya ini adalah seorang pemilik atau owner dari toko mebel Makmur, kita tulis saja pemilik. Lalu emailnya tadi sama nomor servernya ini. Ya. Hmm. Sama seperti sebelumnya ketika menambahkan alamat dari invoice customer kita, kita mencet save and new. Jika ingin menambahkan lagi alamat pengantaran atau pengiriman, kita juga akan mencet save new dan lain sebagainya. Karena saya tidak ingin menambahkannya, kita pencet save and close. Nah, di sini sudah masuk ya data dari pemilik toko mebel Makmur. Kita masuk pada sales purchase. Di sini sales personnya kita bisa pilih kita sendiri. Lalu payment termsnya sama dengan sebelumnya kita bisa pilih 30 hari. Payment method ada dua jenis yaitu manual payment menggunakan bank dan manual payment menggunakan cash. Lalu kita isi data dari customer. Di sini payment termsnya 30 hari.
menggunakan manual payment banks. Ketika telah terkirim, maka resipnya akan muncul pada 7 hari sebelum barang telah sampai ke gudang customer. Lalu kita pindah bagian accounting dan bisa kita masukkan akun bank dari toko mebel Makmur. Jika ingin menggunakan pembayarannya menggunakan bank. Oke. Lalu kita harus juga mengecek apakah account entries ini telah terlink dengan banknya. Karena di sini sudah tertera account receivable dan trade receivable, maka sudah terlink. Lalu lanjut pada data customer selanjutnya, karena memasukkan datanya juga sama seperti sebelumnya, maka saya juga akan mempercepat agar durasi video dapat dipersingkat. Oke, karena saya telah mengisi semua data customer, mulai dari CV Sukses Abadi, dan ada juga PT Jaya Perkasa, Toko Mebel Makmur, Toko Sentosa, dan juga UD Berkah Mulia. Maka pengisian data customer telah selesai. Eh, Sekian video dari saya mengenai langkah-langkah mengisi data dari vendor dan juga data customer menggunakan aplikasi Udu. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.